Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video konten kali ini, saya akan membahas masalah tanaman cabai. Buah cabai berasal dari bunganya, di mana serbuk sari, dari benang sari, jatuh ke kepala putih. Kemudian, setelah terjadi pembuahan, dan bunga akan berubah menjadi buah cabai, di mana bagian dasar bungalah yang menjadi buah cabai, sedang bagian bunga yang lain akan mati dan rontok. Bunga cabai tumbuh di ketiak daun, yaitu di antara pertemuan batang utama dan tangkai daun. Bunga cabai tumbuh melalui beberapa tahapan, dimulai dari pertumbuhan vegetatif sampai ke tahap reproduktif. Pertumbuhan cabai awalnya fokus tumbuh daun, batang, dan akar. Tahap pertumbuhan ini sangat penting untuk mempersiapkan sarana tanaman untuk dapat menyerap nutrisi dan air, serta sinar matahari yang maksimal yang akan dibutuhkan saat tahap reproduksi atau generatif. Sehingga produktivitas menjadi maksimal dengan stamina yang cukup pada saat umur generatif. Apabila stamina tidak cukup, maka cabai tersebut akan tumbuh kerdil. Di samping itu, tanaman cabai termasuk yang tidak tahan terhadap serangan penyakit seperti layu fusarium yang menyebabkan daun layu terus mati, patek yang menyebabkan buah cabai busuk di pohon, layu bakteri yang menyebabkan akar, batang dan daun gosong dan mati, virus mozaik yang menyebabkan daun keriting dan lain sebagainya. Penyakit-penyakit tersebut mudah menyerang apabila tanaman cabai tidak memiliki stamina yang cukup untuk membangun daya imunnya sendiri. Untuk itu, diperlukan pertumbuhan di fase vegetatif yang subur dan sehat. Dari uraian yang telah saya sampaikan, maka dibutuhkan tanah yang subur dan unsur hara dan air yang cukup untuk mencapai produktivitas yang maksimal. Kembali lagi pada bunga cabai, di mana produktivitas sangat tergantung juga pada jumlah bunga yang tumbuh. Tumbuhnya bunga dipacu oleh hormon florigen yang diproduksi oleh tanaman itu sendiri di daun muda. Dari hasil proses fotosintesis, di mana fotosintesis adalah proses sinar matahari yang menerpa daun sebagai energi yang ditangkap oleh klorofil daun, yang akan menghasilkan glukosa dan hormon florigen. Klorofil daun dibentuk oleh unsur hara nitrogen dan magnesium, sehingga sangat penting keberadaan dari unsur hara tersebut untuk sampai di daun, serta air yang berasal dari tanah sekitar perakaran. Untuk itu, Puca Madu dan Bioratu saya buat dengan bahan aktif mikroba yang bermanfaat untuk menyuburkan tanah. Karena dengan tanah yang subur, maka tanaman cabai akan lebih mudah untuk mendapatkan nutrisi yang tersedia. Sehingga tanaman dapat tumbuh subur dan sehat dengan stamina yang cukup. Pak Yamudi, minta maaf, komentar singkat tentang Pucak Madu, bagaimana? Apik. Bagus, terus yang lain? Bagus. Tanaman bagus, sehat. Sehat. Tanaman sehat, buahnya meningkat, mungkin gitu ya. Oke. Pak Yamudi, kalau melihat buahnya yang sekarang bagaimana? Walaupun ini baru panen pertama atau kedua ya? Pertama, kedua. Kalau melihat buahnya bagaimana Pak Yam? Pertama 47 kilo. Oke, ya. Kedua bisa 100 kilo. Lebih ya. Nanti panen raya itu kira-kira dapat berapa kilo? Panen raya biasanya sampai hampir 6 ke atas. 6 munggah. Nah, 6 munggah. Sampai 3 kuintal sampai 3,5 kuintal. Nek ning Ngaliwiti kudu. Nek wingi ndek-ndek ini medale rayan itu 3 kintal. Tahun kemarin 3 kintal rayanya. Saking prediksi niku nek niki bisa mencapai 4 kintal. Oh, prediksinya sekarang bisa sampai ke 400 kilo. Artinya ada kenaikan produksi 100 kilo setiap
petik nanti pada saat musim raya. Semoga video konten ini bermanfaat bagi sedulur tani semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.